Kisah ini dimulai dengan pahlawan kita, Yaimorei Hiroto. Ia dikenal sebagai kultivator terkuat di benua Roya, sosok yang berdiri tegak melawan gelombang pasukan iblis. Dialah penyelamat yang menarik dunia kembali dari ambang kehancuran pada zaman kegelapan, berhasil memukul mundur seluruh pasukan Raja Iblis. Setelah pertempuran berakhir, Hiroto menatap sekeliling dengan perasaan puas, merasa semuanya berjalan lancar. Salah satu rekan perempuannya yang paling dekat setuju dengannya, mengatakan bahwa sudah waktunya melanjutkan ke rencana berikutnya. Namun, tanpa peringatan dan ketika ia lengah, tombak dan pedang tiba-tiba menembus tubuhnya dari belakang dalam sebuah pengkhianatan mendadak. Beginilah balasan yang ia terima setelah menyelamatkan dunia, pengkhianatan dari rekan-rekan yang paling ia percayai. Ia terjatuh ke tanah bersimbah darah, dipenuhi rasa sakit dan keterkejutan, bertanya-tanya mengapa mereka mengkhianatinya, memaki mereka sebagai bajingan. Dengan napas terakhirnya yang dipenuhi amarah, ia bersumpah tidak akan pernah memaafkan satupun dari mereka, berikrar akan menyeret mereka semua ke dasar neraka. Tiba-tiba, ia mendengar sebuah suara memanggilnya untuk bangun dari tidurnya. Hiroto membuka matanya dengan terkejut. Salah satu orang yang tampak seperti seorang guru menyadari bahwa ia telah sadar kembali. Seorang wanita mendekatinya dengan wajah cemas dan bertanya apakah ia baik-baik saja, tetapi Hiroto masih berada dalam kondisi syok. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah bahwa seharusnya ia sudah mati. Ia menatap sekeliling dengan bingung, bertanya-tanya siapa orang-orang ini dan di mana dirinya berada, dikelilingi oleh kerumunan. Saat ia mencoba memahami situasi, sebuah pikiran mengerikan muncul, jangan-jangan tempat ini adalah neraka. Pikirannya terputus oleh suara sarkastik seorang pemuda yang mengejek, "Tuan muda, keluarga Yaimorei karena pingsan di tengah tes." Pemuda lain menambahkan bahwa Yaimorei bahkan bukan lagi tuan muda karena ia telah diusir dari keluarganya. Seorang gadis lalu berkata kepada temannya, Hokuba, agar mengabaikan sampah itu dan kembali fokus pada tes, sambil bertanya apakah ia akan memecahkan rekor lagi. Hokuba menjawab dengan senyum percaya diri yang singkat, mengatakan bahwa itu sudah pasti. Sang guru kemudian meminta semua orang melanjutkan tes kebugaran fisik. Dalam sekejap, banjir ingatan mengalir ke dalam benak Hiroto. Ia menyadari bahwa dirinya tidak lagi berada di benua Roya. Ia telah bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang pemuda lain yang memiliki nama yang sama, Yaimorei Hiroto. Dari ingatan tubuh ini, ia mengetahui bahwa pemuda tersebut lahir dalam klan Yaimorei yang bergengsi, tetapi menderita penyumbatan jalur energi, membuat tubuhnya lemah dan dijauhi oleh keluarganya. Setelah orang tuanya meninggal, ia diasingkan dari klan. Hiroto sulit mempercayai bahwa ia telah terlahir kembali di dunia lain. Menurut ingatan tubuh barunya, manusia di dunia ini sama sekali tidak mengetahui metode kultivasi spiritual. Namun, Hiroto menyadari keberadaan energi unik di lingkungan sekitar yang dikenal sebagai spirit ki, energi yang tidak bisa diekstraksi atau digunakan dengan metode material biasa. Ia teringat bahwa manusia di benua Roya telah menemukan cara menyerap energi ini langsung dari udara. Meskipun jumlah spirit ki di dunia ini sangat tipis, ia secara alami mengetahui metode paling efektif untuk menyerapnya. Ia yakin bahwa jika ia mengumpulkan energi ini di dalam tubuh dan mengulangi proses kultivasi, ia dapat memurnikan dan memperkuat tubuh lemahnya. Inilah esensi sejati dari seorang kultivator. Begitu ia memulai tahap pertama kultivasi, energi yang dihasilkan sudah cukup untuk sepenuhnya membuka semua penyumbatan pada jalur energinya. Ia segera menyadari bahwa tubuhnya tumbuh lebih tinggi secara nyata. Ia mengepalkan tinjunya dengan erat, bertekad bahwa setelah ia memulihkan kekuatannya ke tahap ke-11, ia akan segera kembali ke benua Roya. Dengan tatapan tajam dan dingin, ia bersumpah untuk membalas dendam kepada para pengkhianat itu. Ia menyadari bahwa kekuatannya saat ini masih berada di tahap pertama, dan tidak ada jalan pintas, ia harus melangkah selangkah demi selangkah. Ia memutuskan untuk menggunakan tes ini guna mengukur perubahan pada tubuhnya yang telah bangkit dan menilai potensi yang ia miliki saat ini. Ketika ia melangkah menuju petugas tes, salah satu dari mereka bertanya apakah tubuhnya sudah benar-benar pulih. Hiroto memastikan bahwa ia akan mengikuti tes hari ini, lari 100 meter. Keputusannya disambut dengan ejekan. Beberapa siswa mencibir, menunjuk bahwa lawannya adalah Hokuba, pemegang rekor sekolah yang sudah mendapatkan rekomendasi masuk universitas olahraga. Hokuba dan pacarnya ikut mengejeknya, menyebutnya pecundang yang telah membuang harga dirinya. Hiroto sama sekali tidak menghiraukan hinaan mereka. Meskipun ia masih berada di tahap pertama kultivasi, ia tahu bahwa tubuh seorang kultivator memiliki kemampuan fisik yang jauh melampaui manusia biasa. Salah satu siswa yang mengejeknya terkejut dengan keberaniannya menghadapi Hokuba secara langsung. Sementara yang lain takut berlomba dengannya, kedua peserta berdiri di garis start. Wasit mengambil posisinya dan memberikan aba-aba. Dengan suara tembakan start, Hokuba melesat maju dengan seluruh kekuatannya. Para siswa yang mengejek menyadari bahwa Hiroto belum bergerak, lalu tertawa keras, menyebutnya sampah yang membeku di tempat. Namun di balik tatapan matanya yang berkilat aneh, Hiroto berpikir bahwa 3 detik sudah lebih dari cukup. Tiba-tiba, ia meluncur dari tanah dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, seperti saat para kultivator pertama muncul di benua Roya. Prestasi mereka dulu telah menghancurkan seluruh konsep dunia konvensional. Kecepatan, fisik, dan persepsi mereka melampaui batas manusia. Singkatnya,
Perbedaan antara kultivator dan manusia biasa adalah jurang yang sangat besar. Hiroto dengan mudah mencapai garis finish, sementara Hokuba masih berlari jauh di belakang. Semua orang terdiam dalam keterkejutan total. Perbedaan ini bagaikan jarak evolusi antara manusia modern dan manusia purba, dua dunia yang sama sekali berbeda, terpisah seperti langit dan bumi. Hiroto bahkan memberi Hokuba keunggulan waktu 6 detik. Sang guru menatap stopwatch dengan mata terbelalak, lalu mengumumkan bahwa waktu Yaimorei adalah 9,98 detik, rekor baru. Hokuba jatuh berlutut, dipenuhi penyangkalan, bergumam bahwa ini mustahil. Hiroto berdiri dengan tenang. Ia tahu dirinya masih jauh dari kekuatan puncaknya, tetapi ia melihat bahwa potensi tubuh barunya sempurna. Ia menatap rivalnya yang kalah dan memastikan dalam hati bahwa ini hanyalah permulaan. Ia kembali mengingat jati dirinya, Yaimorei Hiroto, kultivator terkuat di benua Roya, yang melampaui tak terhitung kultivator kuat hanya dalam 50 tahun latihan, mencapai tahap ke-11 pada usia 65 tahun. Namun setelah berhasil mengusir pasukan Raja Iblis, yang menantinya hanyalah pengkhianatan. Kembali ke realitas, ia menatap bayangannya di cermin kamar mandi. Untuk mencapai tahap ke-11 secepat mungkin, ia harus mengandalkan obat-obatan khusus. Namun ia terkejut ketika mencari harganya di ponsel, terlalu mahal, dan uang yang dimiliki tubuh ini sama sekali tidak cukup. Ia terpikir untuk membuat jimat dan menjualnya, tetapi segera menyadari bahwa saldo 1.000 yen bahkan tidak cukup untuk membeli bahan jimat berkualitas rendah. Ia harus mencari cara menghasilkan uang. Saat berada di kamar mandi, ia dihadang oleh Hokuba dan kelompoknya yang dipimpin Osaki Haru, ketua klub tinju. Haru mengejeknya dan mengatakan bahwa karena keberaniannya meningkat, mereka akan mengambil uang, perlindungan, bulan ini lebih awal. Melalui ingatan tubuh asli, Hiroto teringat bahwa mereka selalu memerasnya. Minggu lalu pun ia dipukuli dan diperas. Hokuba merasa ada yang aneh hari ini dan meminta Haru yang mengurusnya. Haru meremehkannya, mengatakan satu pukulan saja sudah cukup. Namun Hiroto sekarang bukanlah Hiroto yang dulu. Saat pukulan datang, baginya gerakan itu terasa sangat lambat. Dengan mudah ia menghindar dan membalas dengan pukulan kuat. Dari sudut pandang seorang kultivator, ketua klub tinju hanyalah orang biasa. Haru dibanting ke tanah hingga darah mengalir dari mulutnya. Seorang anak buah mencoba campur tangan, namun Hiroto menjatuhkannya dengan satu tendangan cepat. Hokuba dan temannya terpaku ketakutan. Hiroto melangkah mendekat dan bertanya dengan tenang apakah mereka takut. Teror melanda hati mereka. Mereka mencoba menyerang, tetapi Hiroto jauh lebih cepat. Dalam sekejap, ia sudah di depan mereka, mencengkeram pergelangan tangan mereka hingga mereka menjerit kesakitan. Dengan senyum menyeramkan, ia meminta mereka menikmati momen itu. Mereka akhirnya mengaku salah dan memohon ampun. Saat Hiroto pergi, Haru bangkit dan menyerangnya dari belakang. Tanpa menoleh, Hiroto melayangkan pukulan balik yang menghantam wajah Haru, menghantamkannya ke loker besi hingga pingsan. Hiroto memperingatkan bahwa lain kali tidak akan semudah ini. Ia memerintahkan mereka mengembalikan barang-barangnya. Dengan panik, Hokuba menyerahkan seluruh uang yang ia miliki sambil berlutut. Hiroto memutuskan sekolah bukan tempat yang cocok baginya. Setidaknya kini ia memiliki sedikit modal. Ia mulai membuat jimat sederhana, langkah pertama menuju balas dendamnya. 3 minggu kemudian, saat jogging, ia menemukan seekor anjing kecil yang terluka parah. Ia menggunakan jimat penyembuh, dan anjing itu sembuh seketika. Tak lama kemudian, seorang wanita muda bernama Shuga Shizuru muncul. Ia terkejut melihat anjing itu telah sembuh. Hiroto melihat peluang, memperkenalkan jimatnya. Ketika Shizuru bertanya apakah jimat itu bisa menyembuhkan orang koma, Hiroto menjelaskan bahwa jimat pembersih jiwa mampu memulihkan kerusakan fisik, termasuk koma. Ia menyebutkan harga, 400.000 yen untuk jimat besar, 200.000 yen untuk yang kecil. Tanpa ragu, Shizuru membeli semuanya seharga 1 juta yen. Ia bahkan memberikan 2 jimat tambahan, 1 perlindungan dan 1 bola api. Saat berpisah, Shizuru menanyakan namanya. Hiroto tersenyum dan menjawab, "Selamat tinggal, Yaimorei Hiroto." Sementara itu, Wada terus berteriak, yakin bahwa pria itu hanyalah seorang penipu. Shizuru mencengkeram jimat-jimat itu, menyadari bahwa apa yang dipikirkannya tampak mustahil, namun ia tetap berpegang pada kesempatan apapun, sekecil apapun itu. Mungkin ibunya akan sadar kembali berkat jimat tersebut. Sementara itu, Hiroto berjalan pergi bersama anjing yang ia selamatkan. Ia merasa senang karena akhirnya mendapatkan uang yang memungkinkannya mencari rumah. Langkah selanjutnya adalah menemukan bahan obat yang cocok untuk dibudidayakan. Saat mencari, tiba-tiba ia merasakan aura energi Chiroh yang kuat terpancar dari sebuah rumah. Ia menyadari dengan takjub bahwa sumber energi ini adalah tanaman yang tumbuh di taman. Ternyata itu adalah tanaman hati perak, Silver Heart Herb, yang langka. Di adegan lain, Watt sedang menerima perawatan atas luka-lukanya di sebuah klinik. Ia mengeluh kesakitan dan menggambarkan Hiroto sebagai orang jahat, bersumpah akan membalas dendam saat bertemu dengannya lagi. Di tempat lain, seorang pria tua sedang memarahi Shizuru, menyalahkannya atas perilakunya. Ternyata pria tua itu adalah Shuga Kenji, seorang anggota Dewan Kota sekaligus ayah Shizuru yang memarahinya dengan keras dan menuduhnya telah mempermalukan keluarga.
Ia terus mencaci Shizuru karena mempercayai kata-kata seseorang yang ia sebut sebagai penipu, mengungkapkan ketakutannya bahwa keluarga mereka akan menjadi bahan tertawaan. Bahkan, para perawat di rumah sakit mulai menyebarkan berita dan berbisik sinis tentang putri anggota dewan yang membeli jimat seharga puluhan ribu yen. Mereka berkomentar betapa naifnya orang kaya dan betapa mudahnya mereka ditipu. Terlepas dari semua tekanan, Shizuru tampak sedih namun bertekad untuk mencoba lagi. Ia mencengkeram jimat itu erat-erat, menganggap ini sebagai kesempatan terakhirnya. Ayahnya kehilangan kesabaran dan berteriak bahwa apa yang dilakukannya sudah cukup. Menyebutnya gila, ia mencela kepercayaan Shizuru pada omongan yang meragukan tersebut. Namun Shizuru meledak di hadapannya, menanyakan apa yang telah ayahnya lakukan untuk membantu ibunya. Ia mengonfrontasi ayahnya tentang kelalaiannya, menanyakan berapa kali ia mengunjungi ibunya selama tidak sadarkan diri. Shizuru menuduh bahwa jika ibunya meninggal, ayahnya hanya akan melanjutkan hidup dengan wanita lain seolah tidak terjadi apa-apa. Ayahnya mengamuk dan mengangkat tangan untuk menamparnya, namun berhenti di saat terakhir. Dengan dingin, ayahnya mengatakan akan memanggil perawat dan memerintahkan untuk melepas semua selang dari tubuh ibunya. Shizuru menjerit ngeri dan berlari ke samping tempat tidur ibunya. Segera setelah ia meletakkan jimat itu pada ibunya, cahaya terang memancar, dan suara samar terdengar memanggil nama Shizuru. Ayahnya berbalik dengan sangat terkejut. Ibunya, Sugayoko, telah terbangun. Air mata membanjiri mata Shizuru sementara ayahnya yang terpana bergegas keluar memanggil dokter. Dokter mengatakan bahwa meskipun butuh waktu, ia memperkirakan istrinya bisa kembali ke kehidupan normal dalam setahun setengah. Dokter merasa ini secara medis tidak mungkin dan menganggapnya sebagai keajaiban. Sementara itu, Shizuru memegang jimat lainnya, bersumpah jika ia bertemu orang itu lagi, ia harus membalas budinya dengan murah hati. Hiroto akhirnya selesai pindah ke rumah barunya. Ia menganggap langkah ini sebagai tahap pertama dalam perjalanannya kembali ke benua Roya. Ia ingat wajah-wajah orang yang mengkhianatinya dan bersumpah tidak akan pernah memaafkan mereka. Namun, ia menyadari energi spiritual di dunia ini sangat lemah. Beruntung, ia menemukan tanaman hati perak yang merupakan bahan tingkat roh untuk memurnikan pil peningkat tahap kultivasi. Namun, bahan-bahan pendukung lainnya sangat mahal. Bahkan seluruh asetnya saat ini tidak akan cukup untuk menutup biayanya. Saat duduk di tempat biasanya menjual jimat, ia merasa masalah telah menemukannya. Sekelompok orang telah membuntutinya selama 3 hari. Saat ia bersiap, seorang gadis tiba-tiba memanggil namanya. Gadis itu adalah teman sekelasnya dulu yang pernah membelanya. Gadis itu mengejek secara sarkastik bahwa ia menjadi melarat setelah diusir dari klan Imorei karena tubuhnya yang lemah. Gadis itu menawarkan uang, namun Hiroto menolaknya dengan sopan. Saat berjalan di sebuah gang, Hiroto merasakan musuh di sekelilingnya, 7 di kiri dan 3 di kanan. Ia memancing mereka ke jalan buntu. Pemimpin mereka yang botak tersenyum mengejek, bertanya mengapa nona muda dari klan Amatani peduli pada orang seperti dia. Hiroto ingat bahwa nona muda klan Amatani, Setsu, adalah tunangannya yang pertunangannya dibatalkan setelah ia diasingkan. Dengan tatapan tegas, Hiroto memutuskan untuk mengekstrak jawaban dari mereka dengan kekerasan. Sementara itu, teman sekelasnya, Moyama, memperhatikannya dari jauh dengan kaget, bertanya-tanya bagaimana Hiroto bisa terlibat dengan Yakuza yang mencoba membunuhnya. Ia mengkhawatirkan nyawa Hiroto, percaya bahwa Hiroto tidak akan menang dengan tubuh ringkihnya melawan anggota geng bersenjata. Karena takut, ia bergegas memanggil polisi. Namun sebelum panggilannya tersambung, seorang anggota geng menyadarinya dan mengejeknya sebagai kucing liar. Seorang pria bertubuh besar mencengkeramnya dari belakang, bertanya dengan nada mengancam siapa yang ia telepon. Gadis itu mencoba melepaskan diri sambil berteriak minta tolong. Ketika pemimpin mereka yang lebih besar tiba, anak buahnya membungkuk hormat. Pemimpin baru itu menjambak rambut si gadis. Hiroto memandang mereka dengan gugup, bertanya-tanya mengapa Moyama mengikutinya. Sang pemimpin bertanya dengan sinis apakah Hiroto seorang penakluk wanita. Setelah Nona Setsu, sekarang dia juga merayu gadis kecil ini. Moyama berteriak agar Hiroto melarikan diri karena mereka bersenjata dan mencoba memperingatkan bahwa dia adalah putri dari klan Kijo Moyama dan mereka tidak boleh menyentuhnya. Namun sang pemimpin dan anak buahnya tertawa terbahak-bahak, memberitahunya dengan dingin bahwa jika mereka menguburnya di sini, tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi. Moyama memohon sambil menangis agar dia berhenti, tetapi sang pemimpin mengejeknya dan mengatakan dia hanya bisa menyalahkan kebodohannya sendiri. Dan saat dia hendak menikamnya dengan pisau, Hiroto melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat, memukul tangan yang memegang pisau sebelum mencapai Moyama. Hiroto berpikir dalam hati bahwa dia sebenarnya ingin tetap rendah hati, tetapi berpura-pura menjadi korban bukanlah sifatnya. Kemudian dia melayangkan pukulan kuat ke wajah penyerang tersebut, membuat sang pemimpin pingsan di tengah keheranan Moyama, yang tidak percaya bahwa ini benar-benar Yai Morei. Anggota geng lainnya memandang Hiroto dengan ngeri dan takjub. Hiroto bertanya kepada mereka dengan dingin dan tenang, memberi mereka satu kesempatan untuk menjawab siapa yang mengirim mereka. Di tempat lain, Inspektur Kaya menerima laporan melalui radio bahwa geng Scar mulai bergerak. Laporan menyebutkan bahwa lebih dari 30 orang menuju ganggang belakang East Street dan seorang anak laki-laki serta seorang sandera perempuan terlibat. Inspektur segera mengeluarkan perintah meminta dukungan dari markas besar,
memperingatkan agar tidak memberitahu kepala Onaga, lalu menekankan untuk tidak gegabah menyerang karena mereka menghadapi pengedar narkoba yang tidak akan ragu untuk membunuh. Dia mencoba menghubungi anak buahnya lagi, tetapi tidak ada respon. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar melalui perangkat tersebut, memberitahunya bahwa mereka tidak butuh dukungan lagi. Suara itu melanjutkan bahwa anak laki-laki yang disebutkan tadi telah menghabisi mereka semua sementara tubuh para anggota geng tergeletak di tanah. Hiroto sedang memegang kepala pemimpin geng yang sedang syok, bertanya apakah ini benar-benar sampah dari klan Yaimorei. Sang pemimpin menyadari geng Scar tidak akan jatuh semudah ini. Hiroto bertanya lagi dari mana dia mendapatkan informasi tentangnya, apakah dari klan Amatitani atau klan Yaimorei. Kemudian dia memberinya batas waktu hanya 3 detik untuk menjawab. Sang pemimpin mencoba bicara tetapi pada saat itu polisi tiba dan memerintahkan Hiroto untuk berhenti. Polisi menasihatinya agar tidak turun ke level mereka. Hiroto bertanya-tanya apakah kedatangan polisi ini hanya kebetulan. Berpikir bahwa dia bisa dengan mudah melawan untuk keluar dari situasi tersebut, tetapi dia tidak bisa menunjukkan kekuatan aslinya sekarang, terutama dengan anggota geng yang tergeletak di tanah. Dia menghela napas, memutuskan untuk mundur, membiarkan pemimpin geng terengah-engah di tanah. Polisi itu merasa lega, menyatakan sulit percaya Hiroto melakukan semua ini sendirian. Dia telah menghabisi semua penjahat ini sendirian. Polisi itu maju, memperkenalkan dirinya sebagai Inspektur Kaya Haruki dari Kepolisian Kota Naomi. Moyama menyambutnya dengan ramah. Kaya memberitahu rekannya, Rokuhara Fumiya, untuk menangani pembersihan kekacauan tersebut. Hiroto menyadari polisi telah melihat segalanya dan pengawasan pemerintah benar-benar mengerikan. Kaya memberitahunya bahwa Rokuhara akan mengambil pernyataannya tetapi mereka hanya akan fokus pada insiden itu sendiri. Mereka diinterupsi oleh suara yang memanggil, "Pak Kepala." Seorang pria berpangkat lebih tinggi tiba dan memberitahu Kaya bahwa jika dia tidak datang, Kaya akan membiarkan pelakunya melarikan diri. Kemudian berbalik ke arah Hiroto, memperkenalkan dirinya sebagai Kepala Inspektur Onagariso, mengumumkan bahwa dia ditahan atas tuduhan penganiayaan, dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Moyama berteriak pada Onaga, bertanya apa yang dia bicarakan, memastikan bahwa anggota genglah yang menyerang mereka lebih dulu, tetapi Onaga menjawab dengan sinis, mengklaim bahwa yang dia lihat hanyalah Hiroto yang memukuli mereka sampai pingsan. Inspektur Kaya mengintervensi, menyebut kata-kata kepalanya sebagai omong kosong, mengonfirmasi bahwa dia tahu persis siapa orang-orang geng ini. Onaga mengamuk, bertanya sejak kapan Kaya berani menantang atasannya, mengancam bahwa dia bisa kehilangan lencana polisinya karena hal ini. Kaya tidak bisa menahan diri, memaki atasannya, brengsek, tetapi rekannya memegangnya, memintanya untuk mundur. Hiroto menyela mereka dengan tenang, setuju untuk ikut dengan mereka, yang mengejutkan Kaya. Hiroto menyadari bahwa sang dalang telah mengatur jebakan untuk menjeratnya. Onaga berkomentar dengan tawa mengejek atas kerja sama Hiroto yang tidak terduga. Hiroto menyadari masalah seperti ini akan terus terjadi, dan memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini guna mengumpulkan informasi, karena jika ini tidak diselesaikan, kultivasinya akan terhenti dan dia tidak akan bisa maju. Kemudian dia menoleh ke Onaga, bertanya-tanya bagaimana dia tahu bahwa dia adalah seorang pelajar. Onaga bingung sejenak, menyadari bahwa dia telah mengungkapkan rahasia secara tidak sengaja. Hiroto berbisik kepadanya bahwa, tuannya, pasti orang itu, menyarankan dengan sinis agar dia menanganinya sendiri. Onaga membantah dengan marah, mengaku tidak tahu apa yang dia bicarakan, lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Hiroto. Saat mereka memborgolnya, Hiroto menatap Onaga dengan senyum misterius, menunjukkan kepadanya sebuah kancing dari jasnya, berkomentar, "Sayang sekali." Onaga panik, bertanya-tanya kapan Hiroto mengambil kancingnya. Hiroto berbisik bahwa lain kali mereka bertemu, dia akan mengambil lebih dari sekadar kancing. Onaga menatapnya dengan marah saat Hiroto pergi, mengancam bahwa dia akan menyesali ini. Di penjara, seorang narapidana sedang menerima instruksi melalui penjaga korup. Penjaga itu memberitahunya bahwa orang yang dimaksud akan segera tiba, dan misinya adalah untuk melenyapkannya. Narapidana bernama Faki Masanari menyetujui misi tersebut. Hiroto tiba di penjara, menyadari bahwa ini adalah tempat yang dituju. Dia dimasukkan ke dalam sel yang terkunci. Hiroto menyadari mereka berencana menerkamnya dan merasa hal itu menarik. Di dalam sel, seorang narapidana bertubuh besar duduk dalam kegelapan. Narapidana ini, Faki, percaya pada prinsip pribadi bahwa dia tidak akan menyentuh yang lemah, tetapi menganggap pria biasa terlalu lemah untuk mendapatkan perhatiannya. Dia berdiri memperkenalkan diri, menjelaskan bahwa dia disewa untuk menyingkirkan Hiroto, menasihatinya untuk tidak melawan. Hiroto bertanya dengan dingin apakah dia hanyalah pengikut lainnya. Hiroto merasakan sensasi menyengat saat dia memasuki tempat itu dan menyadari meskipun kekuatannya saat ini masih lemah, dia bisa merasakan energi yang dipancarkan oleh pria ini. Hiroto menyadari bahwa energi yang dipancarkan lawannya adalah spirit ki dan mulai bersiap untuk konfrontasi. Faki menyerang, bersumpah untuk mengirimnya ke alam baka dalam sekejap. Namun Hiroto menghindarinya dengan mudah, yang membuat Faki takjub. Hiroto mencengkeram wajahnya dan menyadari kebingungannya. Kemudian dia memberitahunya dengan dingin bahwa satu-satunya yang lemah di sini adalah Faki sendiri, lalu melayangkan pukulan kuat yang menjatuhkannya ke tanah.
Faki mencoba berdiri dan melakukan serangan balik, meraih kaki Hiroto dan melemparkannya ke udara. Hiroto berhasil menjaga keseimbangannya dengan keahlian luar biasa, sehingga terhindar dari benturan ke tanah. Faki mengakui bahwa dia telah meremahkannya, bersumpah untuk mengeksposnya pada dunia yang penuh rasa sakit. Sementara itu, Hiroto dikelilingi oleh aura energi ungu, dan dia melesat ke arah Faki sekali lagi dengan serangan sengit, melayangkan pukulan kuat yang membuatnya terpental. Faki merasakan kekuatan besar memancar dari Hiroto saat dia memuntahkan darah. Hiroto melanjutkan serangannya, tiba-tiba muncul di atas Faki, lalu memberikan tendangan dahsyat yang menjatuhkan Faki dan membuatnya menabrak dinding dengan keras hingga Faki jatuh berlutut dengan kekalahan, menatapnya sambil terengah-engah karena kelelahan. Dalam kemarahan, Faki bangkit lagi, berteriak di depan wajah Hiroto agar tidak sombong, tetapi Hiroto menangkis pukulannya dengan mudah, lalu memberikan pukulan terakhir ke dadanya. Pukulan itu begitu hebat hingga menghancurkan tanah di bawahnya. Faki terduduk kaget, bertanya-tanya tentang sumber kekuatannya. Aura merah mengelilingi Hiroto saat dia bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Dia memukul dengan tinjunya, menciptakan ledakan besar dari kekuatan benturan tersebut. Hiroto mencengkeram kepala Faki yang telah kalah dan bertanya lagi siapa yang mengirimnya. Kemudian dia menambahkan pertanyaan lain, menanyakan di mana dia memperoleh spirit ki tersebut. Di kantornya, Onaga sedang berbicara di telepon dengan seseorang yang menggambarkan Hiroto sebagai monster. Pihak lain menjawab dengan nada mengejek, bertanya apakah dia benar-benar monster atau hanya kegagalan dari klan Yaimorei. Onaga menjawab bahwa tidak masalah dia disebut apa asalkan dia disingkirkan tanpa masalah. Dan penelepon itu menenangkannya bahwa dia telah mengirim preman yang baru saja dibebaskan dari penjara Ryuga untuk menanganinya. Penelepon tersebut berjanji kepada Onaga bahwa setelah misi ini berhasil diselesaikan, dia akan merekomendasikannya kepada Tuan Soma untuk menjadi kepala departemen ketiga wilayah Huan. Onaga memperingatkan penelepon agar tidak melupakan janji ini. Kembali di sel, Faki masih diam, yang membuat Hiroto terkesan atas kegigihannya. Faki yang kalah mengakui bahwa dia telah meremahkannya dan bahwa Hiroto berada di luar jangkauan manusia biasa seperti mereka. Kata, seperti kita, menarik perhatian Hiroto, dan dia bertanya-tanya dalam hati apakah ada kultivator lain di dunia ini. Faki mulai mengaku, menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu, dia bertemu dengan seorang pria tua di penjara Ryuga. Dia menceritakan bagaimana biksu itu mengonsentrasikan energi ki di satu tangan dan membelah pohon besar menjadi dua seolah-olah bukan apa-apa. Dia memberitahunya bagaimana biksu itu memberinya sebotol air suci. Selama beberapa tahun terakhir, dia terus meminum air yang diencerkan itu seperti yang diperintahkan biksu, dan perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang melampaui batas alami. Hiroto menyimpulkan bahwa air suci ini sebenarnya adalah spirit liquid, cairan roh, dan merasakan keinginan kuat untuk melihat mata air roh di Ryuga jika itu benar-benar ada. Dia menjelaskan kepada dirinya sendiri bahwa mata air roh hanya ada di tempat-tempat dengan konsentrasi spirit ki yang tinggi di mana spirit ki perlahan mengembun menjadi cairan, dan seiring waktu cairan ini berkumpul membentuk mata air dengan kekuatan besar. Dia ingat bahwa di benua asalnya, Roya, bahkan sejumlah kecil cairan ini dianggap sebagai sumber daya kultivasi yang sangat berharga. Kemudian dia bertanya kepada Faki mengapa dia terus menerima perintah dari orang-orang seperti Onaga padahal dia telah melampaui batas manusia biasa. Faki mengungkapkan bahwa alasannya adalah karena anaknya menderita amyotrophic lateral sclerosis, ALS, dan tagihan medisnya sangat tinggi. Namun dia menambahkan dengan sedih bahwa air suci itu tidak berhasil menyembuhkan penyakit putranya, dan yang bisa dilakukannya hanyalah nyaris membuatnya tetap hidup. Karena alasan ini, dia sangat butuh mendapatkan lebih banyak uang untuk menemukan obat bagi putranya sebelum terlambat. Hiroto mengejutkannya dengan mengatakan bahwa dia bisa menangani penyakit ini dan dia mungkin bisa menyelamatkan anaknya. Faki menatapnya dengan kaget. Hiroto menjelaskan bahwa air suci sebenarnya adalah cairan roh dan memberikannya kepada orang biasa mengandung risiko. Meskipun spirit ki yang diencerkan tidak berbahaya, dalam konsentrasi tinggi, ceritanya menjadi sangat berbeda. Namun, dia menunjukkan bahwa dengan menggunakan teknik khusus, sifat-sifat tertentu dari spirit ki dapat diperkuat, seperti sifat penyembuhannya seperti pada jimat penyembuh. Faki bertanya dengan bingung jimat apa itu. Hiroto mengarahkan jimat ke arahnya dan segera setelah menyentuh tubuhnya, luka-lukanya langsung sembuh, membuatnya dalam keadaan takjub total. Hiroto memberinya dua pilihan, ungkapkan identitas asli orang yang mengendalikan situasi ini dan selamatkan anaknya, atau mati di sini sekarang juga. Faki tersenyum, menyadari sejak awal bahwa Hiroto bukanlah pria biasa. Ia mengungkapkan bahwa pria yang menghubunginya adalah Hashimoto Chos, yang oleh semua orang dijuluki sebagai Lord Chos. Di tempat lain, Hashimoto Koshi, pemilik Kuzan Club, sedang berbicara di telepon dengan nada kesal karena keraguan Onaga terhadap orang sepele dari klan Yaimorei. Kemudian ia mengalihkan bicaranya kepada orang lain, menanyakan potongan daging apa yang ingin mereka makan, atau mungkin mereka lebih suka minum sesuatu. Di hadapannya ada seorang wanita yang terikat dan terluka parah, dan ia menegur wanita itu karena tidak mengingat tata krama meja makan dasar. Kemudian ia mencengkeram wajah wanita itu dengan paksa, bertanya-tanya dengan senyum sadis gigi mana yang harus ia cabut berikutnya untuk memberinya pelajaran. Saat wanita itu kesakitan, pelayannya menyela untuk memberitahu bahwa Lord Soma telah menelepon terkait situasi dengan Yaimorei Hiroto.
Hashimoto menjawab bahwa ia telah menugaskan preman dari Ryuga untuk misi ini dan ia sendiri akan pergi ke kantor polisi nanti, lalu meminta pelayan tersebut untuk menenangkan Lord Soma. Ia menyimpulkan dengan senyum jahat bahwa dalam kasus apapun, nasib Hiroto adalah menjadi mayat. Faki memberikan salibnya yang berisi air suci kepada Hiroto, memintanya untuk mengambilnya sebagai ganti jimat tersebut. Hiroto segera mengenali cairan roh berkonsentrasi tinggi itu. Ia menyadari bahwa jika ia menggunakan cairan ini untuk menyirami tanaman hati perak, tanaman itu akan segera berbuah, dan jika ia menggunakan biji tersebut untuk memurnikan pil pengumpul cai, ia akan mampu mencapai tahap kedua kultivasi. Hiroto berterima kasih kepada Faki, menjelaskan bahwa ini akan sangat membantunya. Faki memperingatinya bahwa Hashimoto akan mulai memburunya mulai sekarang. Ia menambahkan bahwa siapapun yang diincar Hashimoto tidak pernah berakhir baik. Hiroto menenangkannya bahwa selama ia memegang teguh perjanjian mereka, dia akan baik-baik saja. Adapun untuk Hashimoto, Hiroto berjanji akan memberikan salam hangat kepadanya. Di Universitas Naomi, Shizuru tiba dengan mobil sport kuningnya. Ia berpikir bahwa jika ia tidak melihat foto itu dengan matanya sendiri, ia tidak akan percaya bahwa pemuda yang menjual jimat kepadanya adalah anak buangan dari klan Yaimore yang sama, dan juga teman sekelasnya di universitas. Ia memutuskan untuk pergi ke kantor rektor untuk menanyakan tentang pemberhentian Hiroto. Di kantor tersebut, Mochiasaki sedang berdebat dengan pamannya, Rektor Universitas Naomi, Moyama Jin, bersikeras bahwa orang yang menangkap Hiroto memiliki koneksi dengan Yakuza, namun pamannya menolak untuk campur tangan karena takut terlibat. Saki berteriak di depan wajahnya, bertanya bagaimana universitas bisa mengambil sikap negatif sementara Yaimorei ditangkap karena dirinya oleh polisi korup. Namun salah satu anggota fakultas, Kumonohina, mencoba menenangkannya, menegaskan bahwa Yaimorei akhirnya akan kembali. Shizuru tiba-tiba masuk ke kantor dan bertanya apakah mereka sedang membicarakan Hiroto. Di kantor polisi, Inspektur K memprotes dengan marah kepada atasannya, Onaga, menolak untuk menghentikan kasus Kar yang telah mereka kejar selama bertahun-tahun. Ia menuduh Onaga menyalahgunakan kekuasaan. Onaga bertanya dengan dingin apakah ia punya bukti, mengingatkannya bahwa menghina perwira berpangkat lebih tinggi adalah kejahatan serius. K menegaskan bahwa ia tahu apa yang direncanakan Onaga di balik layar. Onaga menantangnya untuk mengungkapkan apa yang diketahuinya. Mereka diinterupsi oleh Moyama Saki dan Shizuru yang memasuki kantor, menuntut pembebasan segera Yaimorei. Onaga mengamuk karena anak buahnya tidak mampu menghentikan orang asing. Ia bertanya-tanya tentang identitas Shizuru, percaya bahwa seorang pemuda dari klan Yaimorei tidak mungkin memiliki dukungan yang signifikan. Kemudian ia memberitahu Shizuru dengan dingin bahwa temannya adalah tersangka dalam kasus perampokan dan penyerangan sehingga tidak bisa dibebaskan. K segera memprotes, menanyakan kapan dia dicurigai atas tuduhan tersebut. Onaga menolak untuk mengungkapkan informasi internal sebagai kepala polisi. Moyama bertanya dengan marah mengapa Yakuza tidak ada di sini, menuduhnya korupsi karena menahan Yaimorei dan melepaskan penjahat yang sebenarnya. Onaga mengancamnya dengan penangkapan karena menghalangi keadilan jika dia tidak pergi. Namun Shizuru dengan tenang menantangnya untuk melakukannya jika dia bisa. Onaga memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka dan memasukkan mereka ke ruang tahanan. Onaga mengumumkan bahwa mereka akan ditahan atas dugaan menjadi kaki tangan Yaimorei Hiroto. Kemudian ia mengarahkan kata-katanya kepada K, mengumumkan bahwa dia diskor segera karena melindungi penjahat dan akan menjalani interogasi, yang membuat K berteriak bahwa ini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Shizuru mengintervensi dengan tenang, bertanya kepada Onaga apakah ia percaya Direktur Oji akan tetap diam jika ia memalsukan kejahatan secara sembarangan. Onaga tertawa mengejek, menegaskan bahwa menghina pejabat pemerintah membuat kejahatannya semakin berat. Shizuru dengan cerdas menyadari bahwa Onaga tampaknya menerima banyak fasilitas dan keuntungan. Onaga merasa keadaan menjadi rumit. Kemudian Shizuru bertanya langsung kepadanya apakah ini berarti masalah Yaimorei juga bisa diselesaikan dengan uang. Onaga menjawab dengan dingin, mengatakan wajar bagi orang-orang berpengaruh untuk memiliki hak istimewa dan temannya sudah ditakdirkan untuk nasib ini, dan dia pun tidak terkecuali. Kemudian ia mulai mengancam mereka secara tersirat, membayangkan skenario di mana K melawan dengan sengit setelah mereka menyerangnya, lalu bertanya secara sarkastik apakah ada yang peduli jika semua orang kehilangan nyawa di sini. Pada saat itu, Direktur Oji berbicara melalui telepon Shizuru setelah mendengar percakapan mereka, dan Shizuru bertanya apakah dia mendengar apa yang dikatakan Onaga. Direktur Oji menjawab mengiyakan. Onaga panik mendengar suara Direktur Oji. Shizuru menyarankan agar dia memperkenalkan dirinya lagi. Kemudian Direktur Oji mengumumkan melalui telepon bahwa Onaga Riso akan diskors dari pekerjaan dan diselidiki atas keterlibatannya dengan organisasi kriminal, antisosial, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengancaman terhadap keluarga anggota dewan. Onaga jatuh terduduk di kursinya karena syok, bertanya-tanya tentang identitas asli wanita itu. Shizuru menjawab dengan penuh percaya diri bahwa dia adalah Shuga Shizuru, putri dari keluarga Shuga di kota Naomi. Onaga bertanya-tanya dengan ngeri mengapa seseorang dari keluarga Shuga yang kuat dikaitkan dengan Hiroto. Di dalam selnya, Hiroto sedang mengamati cairan roh yang diperolehnya. Menyadari jumlahnya sedikit dan hanya bisa digunakan sekali, ia tiba-tiba merasakan seseorang datang. Yang datang tak lain adalah Shizuru dan Moyama. Shizuru menyambutnya,
mengatakan belum lama sejak pertemuan terakhir mereka. Di tempat lain, Hashimoto Chos dalam keadaan murka, menghancurkan barang-barang dan meneriaki anak buahnya, menyebut mereka tidak berguna. Salah satu dari mereka diambang kematian, dan yang lainnya di dalam sel, membuatnya menganggap mereka benar-benar tidak berharga. Ia takut akan nyawanya sendiri. Jika instruksi dari klan Yama tidak dilaksanakan, kepalanya akan menjadi target berikutnya. Salah satu anak buahnya bertanya tentang langkah selanjutnya. Hashimoto memutuskan untuk mengerahkan yang terbaik, memerintahkan anak buahnya untuk membawa Hiroto hidup-hidup jika memungkinkan untuk membuktikan kesetiaannya kepada klan Yama. Ia bersumpah akan menyingkirkan sampah itu dengan tangannya sendiri. Hiroto kembali ke rumahnya, setelah menghabiskan semua uangnya untuk bahan-bahan yang diperlukan untuk kultivasi. Ia memanggil kuali pemurnian dan memulai prosesnya. Ia memurnikan pil pengumpul cai. Ia menyadari metodenya primitif, hanya kompresi dari spirit cai kepadatan tinggi, tetapi efektivitasnya tidak dapat disangkal. Dan meskipun tidak murni, itu cukup untuk dunia ini. Dengan pil ini, ia akhirnya bisa maju. Setelah meminum pil pengumpul cai, Hiroto merasakan kekuatan besar mengalir melalui tubuhnya, mengumumkan bahwa ia akhirnya mencapai tahap kedua kultivasi. Anjing kecil itu terkejut dengan kecepatannya, sementara Hiroto menyadari sudah lama ia tidak menggunakan Cloud Shadow Step. Ia merasa percaya diri, menyadari bahwa pada kecepatan ini, peluru pun tidak akan bisa menyentuhnya. Ia menyadari telah menghabiskan semua cairan roh yang diperoleh, dan untuk maju lebih jauh, ia membutuhkan elemen atau cairan yang kaya akan spirit ki, dan mengingat kata-kata Faki tentang keberadaan mata air roh di Ryuga. Namun ia melihat bahwa pergi ke sana melalui cara biasa sangat berisiko. Jadi, ia memutuskan untuk mengandalkan kontak lokal berpengaruh yang diatur Faki untuknya. Namun, dananya saat ini sangat kecil dibandingkan dengan biaya masuk yang seharusnya sebesar 2 juta yen. Sebuah iklan di televisi menarik perhatiannya tentang suntikan pemuda dari Suga, menjanjikan untuk memulihkan vitalitas masa muda dengan satu suntikan. Iklan tersebut menunjukkan produk itu menikmati popularitas besar, menawarkannya dengan harga rendah yang bersejarah. Hiroto bertanya-tanya apakah wanita di dunia ini terobsesi dengan masa muda, dan jika demikian, pesta yang akan datang akan menjadi panggung yang sempurna untuk rencananya. 5 jam sebelumnya, Hiroto sedang makan malam dengan Shizuru, merasa takjub bahwa dia adalah putri dari anggota Dewan Shuga. Ia menyadari saat itu mengapa dia memiliki jalur langsung ke kepala inspektur. Shizuru memberitahunya bahwa dia memiliki permintaan, itulah sebabnya dia mengundangnya ke sini. Hiroto bertanya-tanya tentang sifat permintaan ini. Shizuru bertanya apakah dia akrab dengan gedung Sugayo, dan dia menjawab itu adalah kantor pusat perusahaan kosmetik terbesar di kota Naomi. Shizuru mengungkapkan bahwa keluarganya memiliki gedung itu dan mereka akan mengadakan pesta malam berikutnya untuk merayakan kesembuhan ibunya. Kemudian dia mengundangnya untuk hadir juga. Di tempat pesta mewah di lantai atas gedung Sugao, Hiroto sedang merencanakan langkah selanjutnya. Ia menyadari bahwa pada tahap saat ini, ia tidak dapat merumuskan pil spiritual, tetapi ia dapat dengan mudah memurnikan ramuan manusia. Sebagai contoh, pil Shuyan. Ia ingat pil ini dianggap kelas rendah dan umum di kalangan kultivator wanita di benua Roya. Namun ia menyadari bahwa jika ia menargetkan para wanita sosialita kaya di sini, menjual hanya 3 atau 4 pil dapat menghasilkan 2 juta yen yang ia butuhkan. Ia melihat peluang tepat di depannya dan memutuskan untuk memulai tampilan pemasarannya di sini. Ia diinterupsi oleh paman Shizuru, Hoshisu Shiro, yang sedang berbicara dengan bibinya Hoshisu Enino, mengatakan seorang wanita berusia 30-an tidak lagi muda, dan sudah waktunya bagi Shizuru untuk menikah. Bibinya menambahkan bahwa jika dia tidak segera menikah, dia akan berakhir menjadi perawan tua seperti kakak perempuannya, Masami. Kemudian sang paman mengarahkan ucapan pedasnya kepada Masami, mengatakan tagihan atas keegoisannya di masa muda telah jatuh tempo, dan sekarang setelah dia menua, dia tidak bisa lagi berkontribusi pada klan. Dia menggambarkannya hanya sebagai pertanda buruk, yang mana Masami tidak bisa menjawab. Ibu Shizuru, yang berada di kursi roda, mengintervensi dan meminta Shiro untuk berhenti sementara Shizuru berkomentar bahwa bibi Masamilah yang membesarkan mereka semua setelah kematian nenek mereka. Namun Shiro bersikeras dia mengatakan ini untuk kepentingan semua orang dan karena kakak perempuan tertua telah sadar, dia harus meyakinkan Shizuru untuk menerima lamaran pernikahan. Ibu Shizuru tiba-tiba terbatuk, mengkhawatirkan putrinya. Shiro melanjutkan ejekannya, mengatakan seorang wanita yang menua yang tidak bisa menemukan suami seperti barang rusak dan menyarankan agar dia menikah dengan klan Acho untuk mencegah gesekan yang tidak perlu. Namun Masami memotongnya dengan tenang, mengatakan dia memiliki pemikirannya sendiri tentang masalah tersebut. Paman Shiro mengamuk mendengar kata-kata Masami, berteriak padanya agar tidak egois. Ia bertanya secara sarkastik apakah dia benar-benar percaya bisa mendapatkan kembali masa mudanya dengan beberapa kosmetik. Sebuah suara tenang menyela, mengatakan dia bisa melakukannya, yang menarik perhatian semua orang. Hiroto melangkah maju, memegang kotak kecil, mengomentari kelancangan menggambarkan raksasa di industri kosmetik sebagai barang rusak. Ia menambahkan dengan nada tajam bahwa ada batasan untuk kurangnya rasa hormat. Shiro bertanya dalam keadaan syok tentang identitasnya. Shiro mulai memanggil penjaga keamanan. Shizuru mengintervensi untuk mengklarifikasi bahwa ini adalah Yaimorei Hiroto,
penolong yang menyelamatkan ibunya, dan dialah yang mengundangnya. Sementara itu, Ibu Shizuru melangkah maju untuk berterima kasih kepadanya karena telah menjual jimat itu. Hiroto menjawab mereka dengan sopan bahwa tidak perlu berterima kasih. Shiro menyela dengan mengejek, mengklaim kesadarannya kembali bukan karena artefak yang meragukan, tetapi berkat kekuatan pengobatan modern, menuduhnya menjadi korban penipu. Hai Hiroto memperkenalkan dirinya sebagai peneliti spesialis waktu dan nilai sekaligus mitra bisnis Ibu Shizuru. Shizuru merasa heran karena dia adalah mitra bisnis ibunya. Salah satu yang hadir bertanya kepada Hiroto tentang jenis pekerjaan yang mempertemukan mereka di tempat seperti itu, dan Hiroto menjawab bahwa mereka sedang mendiskusikan apakah kemudahan dapat dikembalikan melalui kosmetik. Kemudian dia mengumumkan dengan percaya diri bahwa dia akan memberikan jawabannya. Bibi Shizuru berkomentar mengejek, bertanya-tanya trik macam apa yang akan dia tunjukkan. Hiroto meminta Masami untuk membantunya. Dia menyodorkan sebuah kotak kepadanya dan memintanya untuk mengonsumsi apa yang ada di dalamnya. Masami membuka kotak itu dan menemukan pil Shuyan yang berkilau. Shiro berteriak bahwa itu omong kosong dan kemungkinan besar adalah racun. Masami ragu-ragu, bertanya-tanya apakah itu benar-benar aman. Shizuru mengintervensi, menegaskan bahwa Hiroto adalah orang yang dapat dipercaya dan dia sendiri yang akan meminumnya. Kemudian ibunya bergabung, mengatakan bahwa Hiroto adalah penyelamatnya. Sementara para tamu berbisik bahwa ramuan awet muda tidak ada di dunia nyata, Hiroto berbisik di telinga Masami, menanyakan apakah dia tidak ingin merasa muda kembali. Masami teringat semua penghinaan yang dialaminya, mulai dari disebut fosil tua hingga wanita tua dengan wajah keriput. Dia memutuskan untuk meminum pil tersebut. Shiro dan Hoshisu Eno terkejut karena dia sudah menelannya, tetapi awalnya tidak terjadi apa-apa, membuat mereka yang hadir percaya itu adalah penipuan atau racun asli. Shiro bersukacita, menegaskan bahwa dia sudah bilang itu hanya sampah dan mereka datang jauh-jauh untuk hal yang sia-sia. Tiba-tiba, Masami mulai bersinar dengan cahaya keemasan, dan semua orang menyadari perubahan luar biasa pada kulit dan rambutnya. Dia bertransformasi di depan mata mereka hingga seorang tamu membawakan cermin untuknya. Dia terlihat persis seperti dirinya di masa muda. Paman Shiro dan istrinya benar-benar terpana. Seketika, wanita sosialita berkumpul di sekitar Hiroto, salah satunya meminta pil tersebut tanpa mempedulikan harganya. Hiroto memberitahunya bahwa harga satu pil adalah 400.000 yen dan dia hanya memiliki 10 pil. Lelang segera dimulai saat para wanita menawarkan jumlah yang terus meningkat. Shiro menyaksikan pemandangan itu dengan tidak percaya, tidak mengerti bagaimana orang-orang ini bisa gila karena satu pil Shuyan. Semua orang menyadari nilai sebenarnya terletak pada teknik pemurnian itu sendiri, dan mengamankan hak distribusi akan memungkinkan mereka mengendalikan industri sekali lagi. Paman Shiro mencoba membungkam istrinya yang takut perusahaan mereka bangkrut, dan mengungkapkan rencana jahatnya untuk mendekati Hiroto guna mengulur waktu sampai Shizuru menikah dengan klan Ao demi mengamankan investasi mereka, lalu mulai memproduksi pil tersebut dalam jumlah besar. Dia diinterupsi oleh perwakilan grup Kuzane yang menawarkan 4 juta untuk hak tersebut, tetapi perwakilan grup Ringu segera menaikkan harga menjadi 20 juta. Shiro mengintervensi, mencoba menenangkan semua orang dan mengingatkan bahwa Tuan Yaimorei adalah tamu Shizuru dan ini bukan lelang komersial. Dia kemudian berpaling kepada Hiroto, menyarankan pembicaraan bisnis dengan tawaran 30 juta untuk pembagian keuntungan 30-70. Hiroto bertanya apakah maksudnya Shiro akan mengambil 70%. Shiro menjawab dengan angkuh bahwa rasio 70% adalah untuk mereka berkat koneksi klan Hoshisu. Shizuru menyela dengan dingin, mempertanyakan koneksi apa yang dimaksud klan Hoshisu. Pamannya mencoba menegurnya, tetapi Shizuru menghadapinya dengan fakta bahwa pamannya telah menyanyiakan 160 juta menggunakan perusahaan neneknya sebagai jaminan dan bahwa dia tidak peduli pada keluarga. Shiro mencoba mengalihkan pembicaraan kembali ke bisnis dengan Hiroto, tetapi Shizuru terus membongkar tindakannya, bertanya apakah dia perlu menyebutkan penarikan dana klan Acho dan surat tuntutan bank. Masami dan ibunya terkejut mendengar dia mempertaruhkan perusahaan ibu mereka. Shiro bertanya dengan ketakutan bagaimana Shizuru tahu hal itu. Shizuru menuduhnya hanya datang untuk menguras uang ibunya seperti yang dia lakukan pada neneknya dan mengumumkan tidak akan memberinya 1 yen pun. Dia menuduh Shiro mencoba menipu Hiroto dan berencana meraup untung tanpa modal. Shiro mencoba membantah dan memohon kepada kakak perempuannya untuk membantu, mengingatkannya bahwa dia selalu melindunginya sebagai satu-satunya pewaris laki-laki klan Hoshisu. Masami menjawab dengan dingin bahwa dia bisa memaafkan keegoisannya, tetapi menggelapkan warisan ibu mereka tidak termaafkan. Dia pergi meninggalkannya dan meminta Shiro membereskan kekacauannya sendiri. Shiro jatuh ke tanah dengan syok. Shizuru memberinya 2 pilihan, menghadapi pengadilan dan tenggelam dalam utang seumur hidup, atau menjual perusahaan kepadanya seharga 1 yen, kecuali dia bisa menemukan pembeli lain untuk kapal karam tersebut. Beberapa tamu mengejeknya, menganggap dia layak mendapatkannya. Shizuru mendekati Hiroto, memberitahunya bahwa ada profesional sejati di pesta ini dan menawarkan untuk memperkenalkan mereka jika dia mau. Dia menyarankan bahwa 40 juta adalah harga wajar untuk hak tersebut dengan pembagian 80% untuk Hiroto, tetapi memperingatkannya bahwa orang-orang ini seperti burung pemakan bangkai. Hiroto setuju tetapi menyerahkan urusan komersial kepadanya. Kemudian, Shizuru mengantar Hiroto pulang. Hiroto berterima kasih atas tumpangannya,
dan Shizuru menegaskan dengan senyum cerah bahwa mereka adalah teman. Saat dia pergi, Hiroto menatap bulan, berpikir hidup ini tidak terlalu buruk. Namun, saat mencapai pintu apartemennya, dia menemukannya terbuka dan melihat anjing kecilnya tergeletak di lantai dalam genangan darah. Kemarahan membanjiri Hiroto. Sementara itu, salah satu anak buah Hashimoto melapor bahwa Hiroto telah pulang bersama seorang wanita. Hashimoto memerintahkan untuk menangkap wanita itu, percaya bahwa jika dia membuat Hiroto merasakan keputusasaan, Tuan Soma akan puas. Hiroto bergegas masuk. Menemukan anjingnya masih bernapas, dia menggunakan jimat penyembuh. Dia merasakan kehadiran orang lain di kegelapan. Seorang pria menyerangnya dengan pisau. Hiroto menghindar dengan mudah, mengambil anjingnya, dan menendang wajah penyerang. Penyerang lain terkejut dengan kekuatannya. Setelah melumpuhkan satu orang, Hiroto menantang sisanya. Pemimpin mereka memerintahkan untuk memukulinya dengan parah tetapi jangan sampai mati. Hiroto menghalau mereka dengan keterampilan tinggi. Sebuah aura ungu mengelilinginya. Saat para penyerang panik dan mencoba menembak kakinya, Hiroto bergerak secepat kilat, bersumpah untuk menghabisi mereka semua sampai mereka bicara. Di tempat lain, Hashimoto tertawa sambil melihat alat penyiksaan, menyadari Shizuru yang terikat adalah putri Kenji Shuga. Teleponnya berdering. Itu adalah suara Hiroto yang memberitahu bahwa anak buahnya tidak akan pernah bangun lagi. Hashimoto mengancam akan menyiksa Shizuru dan memberi batas waktu 40 menit. Hiroto menghancurkan teleponnya dengan amarah luar biasa. Saat Hashimoto akan membuat video ancaman, alarm kebakaran gudang menyala. Di luar, seorang penjaga dihantam masuk ke dalam. Shizuru yang terikat memanggil nama Hiroto dengan lemah. Ternyata 1 jam sebelumnya, Faki sedang dalam perjalanan mengantar surat untuk Ryuga dan mendengar rencana penculikan tersebut. Faki melacak mereka ke sebuah rumah besar dan mengirim koordinat ke Hiroto. Hiroto meminta Faki untuk menyelamatkan temannya itu sementara dia akan menangani Hashimoto sendiri. Faki berhasil melumpuhkan penjaga dan menemukan Shizuru, tetapi saat akan keluar, kakinya tertembak oleh Hashimoto. Hashimoto mengejek keberanian Faki. Sementara itu di luar, Hiroto tiba dengan aura merah kemarahan, menghabisi semua penjaga di pintu masuk. Di dalam, saat Hashimoto sedang menikmati penyiksaan psikologis terhadap Faki, sebuah ledakan besar terjadi di pintu. Hiroto muncul di tengah asap, memperkenalkan diri sebagai malaikat maut yang dikirim untuk menyeret Hashimoto ke neraka. Dia melemparkan jimat penyembuh kepada Faki. Hashimoto memerintahkan anak buahnya menembak, tetapi peluru tidak berguna melawan kultivator tahap kedua yang menguasai teknik Cloud Shadow Step. Hiroto menghabisi mereka satu persatu. Hashimoto mencoba melarikan diri tetapi gagal memasukkan kata sandi pintu pengaman. Hiroto muncul di belakangnya. Dalam kepanikan, Hashimoto mengungkapkan bahwa yang menginginkan Hiroto mati adalah Ima Jou dari klan Ima, karena rumor bahwa Hiroto telah menyentuh putri Amatani Setsu, yang menghambat pernikahan politik antar klan. Hiroto menyadari pemilik tubuh aslinya tidak punya ingatan tentang itu dan menyimpulkan rumor tersebut palsu. Hashimoto memperingatkan bahwa Ima Jou adalah orang yang sangat kuat, membuat Hiroto bertanya-tanya apakah dia juga seorang kultivator. Hashimoto mencoba tawar-menawar, menawarkan diri untuk menjadi penengah bagi Hiroto dan menegaskan bahwa Hiroto akan segera menyadari nilainya. Hiroto bertanya dengan nada mengejek tentang nilai yang dimaksud. Saat Hashimoto sedang membual, Hiroto memukulnya dengan keras dan melemparkannya ke ruangan lain. Ruangan itu berisi para wanita lain yang terikat. Hiroto berdiri di atas Hashimoto yang sudah kalah dan merasakan amarah saat melihat para tawanan wanita itu. Kemudian dia berkata kepada Hashimoto bahwa dia percaya wanita-wanita inilah yang bisa menjelaskan nilainya lebih baik daripada dirinya sendiri. Hiroto menggunakan pedangnya untuk membebaskan mereka dari ikatan dan menyuruh mereka melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap Hashimoto. Dia meninggalkan pedangnya untuk mereka dan pergi. Hashimoto memohon kepada para wanita itu, menawarkan uang dan semua miliknya. Namun salah satu wanita menjawab bahwa mereka tidak menginginkan uang kotornya dan bahwa mengirimnya ke neraka adalah satu-satunya harga yang mereka inginkan. Di aula utama, Hiroto menggunakan jimat penyembuh pada Shizuru. Hiroto memberitahu Faki bahwa polisi sedang dalam perjalanan dan dia harus pergi. Faki bertanya apakah dia yakin, tetapi Hiroto bersikeras bahwa dia akan kembali setelah menyerahkan Shizuru kepada polisi. Faki bertanya tentang langkah selanjutnya setelah mendapatkan informasi yang diinginkan. Hiroto menjawab bahwa dia akan menyelidiki masalah Ima, lalu menghancurkan mereka hingga menjadi debu. Di rumahnya kemudian, Hiroto berpikir bahwa meskipun Hashimoto kalah, es masih buron. Hiroto bertekad menemukan lokasi es dan menghancurkannya. Pikirannya terganggu oleh suara bel pintu, yang membuatnya bertanya-tanya pada jam selarut itu. Di pintu berdiri seorang pria berjas formal, memberitahunya bahwa ada kiriman dari Presiden Shuga. Pria itu menyerahkan undangan dan pesan yang menyatakan bahwa mereka akan berangkat segera setelah persiapannya selesai. Hiroto bertanya-tanya tentang arti kata berangkat. Saat membuka undangan, dia menemukan setelan jas di dalamnya. Dia menelepon Shizuru untuk menanyakan hal itu. Shizuru memberitahunya bahwa dia sudah tahu Hiroto telah menerimanya dan mengungkapkan adanya pesta yang diadakan oleh keluarga Hoshisu. Hiroto bertanya apakah dia harus hadir.
Shizuru menjelaskan bahwa untuk menjual pil Chuyan, mereka harus mendekati keluarga Hoshisu, yang mengendalikan grup farmasi terbesar di kota Naomi, dan menambahkan bahwa mantan tunangannya juga akan hadir. Hiroto terkejut mendengar kata, mantan tunangan. Shizuru mengonfirmasi bahwa yang dimaksud adalah nona muda dari klan Amatitani, Amitani Setsu. Di pesta tersebut, Shizuru memperkenalkan Hiroto kepada beberapa tokoh penting seperti Mr. Pierce, agen umum Ace Group, dan Mr. Akaitaro, pimpinan Kentaka Group. Dia menjelaskan bahwa keduanya adalah pengusaha senior di kota Naomi. Hiroto bertanya-tanya apakah mereka juga berusaha mendekati keluarga Hoshisu. Shizuru menjawab bahwa meskipun lahir di keluarga bergengsi, Hiroto tidak tahu sejauh mana pengaruh klan tersebut. Dia menjelaskan bahwa begitu ada pihak yang dekat dengan klan Amitani, semua orang akan berusaha keras menjalin hubungan dengan mereka. Kemudian dia menunjukkan kedatangan nona muda klan Amatani. Kepala keluarga Hoshisu masuk dan di sampingnya ada nona Amitani Setsu. Hiroto segera menyadari bahwa Setsu memancarkan energi spirit Chai, Ki. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar mantan tunangan dari pemilik tubuh aslinya. Amatitani Setsu berjalan di samping Hoshisu Nana, kepala keluarga Hoshisu. Hiroto menyimpulkan bahwa Setsu adalah seorang kultivator dan bertanya-tanya apakah ada metode kultivasi unik di dunia ini juga. Dia memperhatikan bahwa Setsu tidak mencoba menyembunyikan energi spirit Chai-nya, yang menunjukkan rasa percaya diri yang besar. Dia memutuskan akan bertanya padanya nanti tentang apa yang dia ketahui soal es. Shizuru melangkah maju ditemani Hiroto untuk menyapa bibinya, Nana. Nana bertanya tentang kondisi ibunya dan menyatakan kebahagiaannya atas kesembuhannya. Shizuru berterima kasih dan mengatakan ibunya pulih secara bertahap. Kemudian dia mempersembahkan pil Chuyan kepada Nana sebagai hadiah dari ibunya, berharap agar Nana tetap cantik selamanya. Nana melihat pil terkenal itu dengan takjub. Para tamu berbisik-bisik tentang harga selangit pil baru ini yang belum dirilis ke pasar. Saat Amitani Setsu melihat pil Chuyan, dia menunjukkan tanda-tanda terkejut. Hoshisu Nana berkomentar bahwa kualitas pil tersebut sangat tinggi hingga bisa digambarkan sebagai puncak dari pil spiritual, dan siapapun yang memurnikannya pasti memiliki keahlian hebat. Nana memberitahu Shizuru bahwa dia telah bertemu banyak ahli di dunia pil dan bertanya tentang identitas orang yang memurnikannya, terutama karena tidak ada institut khusus pil yang berdiri. Shizuru memperkenalkan Hiroto kepada Nana, menjelaskan bahwa dia adalah teman sekaligus mitra bisnis dan dialah yang memurnikannya. Kemudian dia memperkenalkan diri sebagai Yai Morei Hiroto. Baik Setsu maupun Nana terkejut mendengar namanya. Nana mengenalinya, mengatakan bahwa dia dulu sering menggendongnya saat kecil dan menyatakan keterkejutannya atas kemampuannya memurnikan pil semacam itu. Dia menambahkan bahwa klan Yai Morei tidak memiliki mata untuk menemukan bakat. Setsu menyela dengan dingin, menambahkan bahwa keterampilan seperti itu tidak memiliki nilai dalam keluarga bergengsi, karena yang penting bagi mereka adalah fondasi kultivasi. Dia melanjutkan bahwa jika bukan karena itu, dia pasti sudah lama disambut di klan Amatitani sebagai salah satu tetua. Hiroto menyadari bahwa seperti yang dia duga, keluarga bergengsi sudah menguasai metode kultivasi, meskipun masih primitif dan tidak sebanding dengan yang ada di benua Roya. Setsu berkomentar bahwa dalam situasinya saat ini, memiliki keterampilan tersebut tidak ada artinya, yang disetujui Nana dengan enggan. Nana bertanya tentang identitas gurunya yang mampu memurnikan pil tersebut. Hiroto teringat guru sebelumnya. Dia menjawab sambil tersenyum bahwa dia hanyalah seorang amatir dan tidak memiliki guru. Kemudian dia berkata ada hal lebih penting yang ingin dia tanyakan. Mereka terganggu oleh kedatangan seorang pria berjas putih yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bibi Nana. Salah satu tamu bertanya-tanya tentang identitasnya. Orang lain mengenalinya sebagai Ima Jou, pewaris keluarga Ima, dan bahwa dia pernah melihatnya di pesta tahun lalu. Nana menyambutnya, yang membuat Hiroto terkejut. Ima Jou membenarkan kehadirannya dengan mengatakan dia tidak bisa melewatkan ulang tahun Bibi Nana. Kemudian dia menoleh ke Shizuru. Nana memperkenalkannya sebagai Nona Shuga Shizuru, putri keluarga Shuga. Ima Jou menatapnya sambil tersenyum, lalu memperkenalkan diri dengan penuh percaya diri.